Jadi divisi Samsung Mobile baru aja kena marah sama bos besar Samsung, Lee Jae-yong yang merupakan eksekutif chairman dari Samsung Electronics. Dan gak sekedar marah, kabarnya Lee Jae-yong juga memberikan arahan tegas, bahkan dikatakan sampai berteriak ya, menginstruksikan Samsung MX untuk mengkoreksi atau memikirkan lagi strategi dan planning mereka di ranah mobile. Bahkan dikatakan sampai terjadi pergantian personel senior di divisi Samsung MX ini. Jadi sedang ada ketegangan besar di dalam divisi Samsung Mobile Experience saat ini ya, dan atmosfer internalnya itu dikatakan juga sedang sangat buruk. Nah, penyebabnya kenapa bos besar Samsung ini sampai harus turun langsung ya memberikan interupsi tegas ke divisi mobile adalah karena banyaknya anggapan bahwa Samsung meniru desain Apple produk di beberapa lini perangkat yang dirilis di Galaxy Unpacked bulan kemarin. Kita di sini ngomongin tentang Samsung Galaxy Watch Ultra ya, yang selain namanya sama-sama Watch Ultra, secara desain ini juga dibuat mirip dengan Apple Watch Ultra. Lihat aja bagaimana desain strapnya yang begitu mirip ya, apalagi yang warna oranye ini. Material smartwatch-nya juga mirip, sama-sama titanium frame dengan safir kristal di depan belakang. Dan yang sedikit absurd, Galaxy Watch yang selama ini udah punya keunikan dan pembeda ya dengan Apple Watch melalui desain dan juga layarnya yang bulat, di Galaxy Watch Ultra, layar bulat ini malah dibalut dengan bodi yang kotak. Jadi nggak dibuat bulat sesuai dengan karakter Galaxy Watch selama ini, dan beberapa orang menganggap desain kotak di Galaxy Watch Ultra ini terkesan maksa, karena ngapain layar bulat dikasih bodi kotak. Meskipun untuk desain tentu urusan selera ya, tetapi kemiripan ini memancing munculnya pandangan miring di publik, baik itu di berbagai media, di sosmed, ataupun forum-forum seperti sebutan Apple Watch Ultra clone, rip-off, copycat, dan sebagainya saat mengulas Galaxy Watch Ultra ini. Hal yang sama juga terjadi di Galaxy Buds 3 dan Galaxy Buds 3 Pro yang setelah di banyak seri sebelumnya punya desain unik yang sangat berbeda ya dari AirPods dan juga AirPods Pro karena menggunakan bin design tanpa stem, tetapi tiba-tiba di Galaxy Buds 3 dan Galaxy Buds 3 Pro yang baru aja dirilis malah dirombak total desainnya menjadi earbuds dengan stem, jadi mirip seperti AirPods dan juga AirPods Pro. Nggak cuma desain earbuds-nya, desain charging case-nya pun juga dibuat sangat mirip ya, apalagi yang warna putih ini makin terlihat kemiripannya. Dan gak cuman dari style desain, dari sisi navigasi juga terasa mirip. Berakhir sudah desain unique bin style dari Galaxy Buds dengan warna vibran yang cantik-cantik ya, kayak yang warna ungu itu cantik banget, dan otomatis ini pun memancing persepsi miring bagi Samsung Galaxy Buds 3 series yang juga banyak disebut sebagai AirPods clone, copy, rip-off, dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat sejarahnya ke belakang, teguran keras dari bos Samsung ini bisa dimaklumi sebenarnya, karena Samsung sendiri sekarang bukanlah brand kecil dan brand kemarin sore ya di ranah mobile yang harus mendompleng popularitas produk dari brand lain untuk jualan. Mereka adalah brand besar yang reputable dengan budget R&D yang juga sangat tinggi, dengan produk-produk yang selama beberapa tahun terakhir terlihat juga memiliki karakter sendiri. Dikala Apple Watch punya desain kotak, Samsung Galaxy Watch memilih konsisten dengan desain sirkular. Dikala AirPods dan AirPods Pro punya stem yang panjang ya di earbuds-nya, Galaxy Buds memilih desain bin tanpa stem dengan warna-warna vibran yang menarik-menarik. Bahkan dikala Apple belum pernah merilis iPhone layar lipat pun, Samsung dengan berani terus konsisten merilis sampai sekarang ya, udah di seri Galaxy Flip dan Fold yang ke-6. Tentu hal ini tidak mudah ya untuk dilakukan, butuh waktu, budget, effort, dan sebagainya untuk membangun karakter desain sendiri sampai akhirnya bisa berhasil punya penggemar loyalnya sendiri juga. Dan meskipun Samsung sendiri memang beberapa kali terlihat mengikuti langkah Apple ya, seperti menghilangkan headphone jack dan juga menghilangkan kepala charger di lini flagship mereka, tetapi untuk urusan desain, kalau teman-teman ingat, setelah kasus tuntutan pelanggaran paten desain rounded corner iPhone ya yang dilakukan oleh Apple ke Samsung beberapa tahun lalu, yang juga melibatkan tuntutan ganti rugi sampai ratusan juta dolar dan pertarungan yang sangat panjang ya dan sengit di pengadilan, akhirnya bisa selesai. Samsung terlihat sangat berupaya agar produk-produknya memiliki karakter desain sendiri yang berbeda dari produk-produk Apple. Berusaha jauh-jauh dari desain Apple, mungkin agar kasus yang sama tidak terulang lagi. Tetapi entah karena udah lupa atau karena tuntutan penjualan, akhirnya Samsung Mobile di tahun ini memilih balik merilis perangkat yang dibuat cukup mirip ya dengan produk-produk Apple lagi. Kalau dari press release resminya Samsung sih, perubahan desain ini dilakukan berdasarkan berbagai data statistik yang sudah mereka kumpulkan. Apakah ini artinya Samsung mengakui kalau berdasarkan data yang mereka kumpulkan, desain dari produk-produk Apple memang lebih diminati dan punya experience yang lebih baik ya dibandingkan dengan produk-produk Samsung sebelumnya, sampai mereka harus mengubah desain seperti yang
desain dari produk-produk Apple. Padahal gue sendiri sebagai pengguna produk Samsung ya, itu ngerasa enak-enak aja pakai Galaxy Buds dengan desain bin yang tanpa stem, atau pakai Galaxy Watch dengan desain sirkular ya, baik itu layar ataupun bodinya. Lalu yang juga cukup menarik teman-teman, dari eksklusif report ajunews.com ya, dikatakan bahwa anggapan mirip dengan Apple atau sama dengan Apple ini bukan cuma keluar dari mulut publik atau juga jurnalis setelah event Galaxy Unpacked, tetapi saat mereka mencoba datang ke beberapa Samsung Official Store, tanpa ditanya pun pegawai Samsung Official Store aktif menjelaskan bahwa Galaxy Watch Ultra ini mirip-mirip dengan Apple Watch Ultra. Terus kemarahan bos besar Samsung ini bisa juga dipicu oleh masalah kontrol kualitas produk terbaru Samsung Mobile yang terbilang kurang. Jadi Samsung Galaxy Buds 3 Pro yang baru aja dirilis itu mengalami masalah kualitas teman-teman, di mana silikon ear tipsnya mudah sobek ya saat dilepas. Samsung sendiri udah meminta maaf ya atas hal ini dan mengatakan mereka sedang melakukan evaluasi dan full quality control yang membuat delay untuk yang melakukan order ya atau pembelian. Dan gak cuman Galaxy Buds 3 Pro ya sepertinya, karena di Reddit ada pengguna yang juga komplain dengan Galaxy Watch Ultra-nya dia yang baru aja dipakai udah ada yang ngelupas di bodi belakang dekat IMEI-nya. Jadi yang gak heran juga sih kalau akhirnya bos besar Samsung sampai turun tangan menginterupsi strategi dan planning dari Samsung Mobile ini. Terlebih tidak sedikit juga komunitas Samsung member yang komplain bagaimana Samsung seolah jadi meninggalkan keunikan desainnya dan memilih menjadi mirip Apple seperti yang dilakukan oleh beberapa brand asal Tiongkok. Padahal originalitas, pembeda, dan identitas itu menjadi hal yang penting juga ya untuk terus dijaga apalagi oleh brand sebesar Samsung. Nah sebentar lagi One UI 7 akan dirilis oleh Samsung, dan dari rumor yang beredar One UI 7 ini banyak dalam tanda kutip ya terinspirasi oleh iOS di iPhone. Desain icon aplikasinya bakal pakai 3D look ya kayak di macOS dan juga visionOS. Terus quick panelnya ini juga bakal sangat mirip dengan di iOS 18. Icon galeri yang baru itu juga bakal background putih dengan bunga warna-warni, mirip seperti icon fotos di iPhone. Dan masih banyak ubahan lain yang dirumorkan terinspirasi ya dalam tanda kutip dari iOS ini. Tetapi setelah kena marah sama bos besar Samsung, kita tinggal pantau aja nih apakah One UI 7 nanti masih bakal tetap ya pakai desain yang mirip seperti desain iOS di iPhone, atau bakal kembali mempertahankan desain dan keunikan dari One UI yang menurut gua sih sebagai pengguna Samsung ya gak ada yang salah gitu dengan desain Samsung ini. Gak harus juga dimirip-miripin sama iOS, dan produk-produk Samsung juga gak harus juga ya dimirip-miripin sama produk Apple. Buat apa juga gitu. Tapi ya teman-teman bisa tulis di kolom komentar gimana pendapat teman-teman sendiri tentang strategi Samsung Mobile Experience terbaru ini. Apakah teman-teman setuju bahwa setiap brand perlu punya karakter sendiri dan konsisten ya dengan keunikannya, atau ngerasa oke-oke aja dibuat mirip dengan kompetitornya selama enak dipakai? Karena di dunia teknologi kejar-kejaran dan saling adopsi fitur memang seolah sudah jadi hal yang biasa aja. Kalau gua pribadi sih merasa heran aja ya kalau brand sekali bersamsung gitu ya tidak stand di karakter dan keunikan dia sendiri. Apalagi kalau rumor One UI 7 itu benar, sampai desain icon galeri aja dimirip-miripin ya dengan icon fotos di iOS. Kalau sampai itu benar, wah gua ngedukung sih bos besarnya Samsung ini langsung menegur. Silakan aja tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Sekian dulu update yang bisa gua share hari ini. Semoga bermanfaat. Gua Febian dari Kepintenu pamit dulu, sampai ketemu lagi di video teknologi lainnya besok.